أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketika membahas mengenai ketakutan kaum kafir Mekah terhadap umat Islam, disebutkan mengenai perselisihan antara Abu Jahal dengan Utbah berkenaan dengan perang. Setelah mendengar ejekan yang dilontarkan oleh Abu Jahal, Utbah pun mengumumkan bahwa dia akan ikut serta dalam perang, dan dengan demikian perang pun dimulai. Mengenai rinciannya, tertulis bahwa Utbah bin Rabi'ah berjalan di antara saudaranya, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya, yaitu Walid bin Utbah, lalu pergi ke barisan depan dan menantang untuk berduel. Diriwayatkan dari Hazrat Ali radhiyallahu an bahwa Utbah bin Rabi'ah maju ke depan dan putranya serta saudaranya ada di belakangnya. Ia menantang bahwa siapapun yang ingin berduel dengannya hendaknya maju. Maka beberapa pemuda Ansar menjawabnya. Utbah bertanya kepada para Ansar tersebut, "Siapakah kalian?" Mereka menyampaikan kepada Utbah mengenai siapa diri mereka. Kemudian ia berkata, "Kami tidak memiliki urusan dengan kalian." Utbah memberikan jawaban kepada mereka, "Niat kami hanyalah berperang melawan anak-anak dari paman kami. Kami ingin berperang dengan kaum Quraisy dan orang-orang Mekah, bukan dengan kaum Ansar." Bersamaan dengan itu, ia berseru dengan suara lantang, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kirimlah orang yang seimbang dengan kami dari antara kerabat kami untuk melawan kami." Maka Nabi SAW bersabda, "Bangkitlah wahai Hamzah, bangkitlah wahai Ali, bangkitlah wahai Ubaidah bin Haris." Hazrat Hamzah radhiyallahu an adalah paman beliau SAW, sedangkan Hazrat Ali radhiyallahu an maupun Hazrat Ubaidah radhiyallahu an adalah sepupu beliau SAW. Hazrat Ali menuturkan, Hamzah radhiyallahu an maju ke arah Utbah dan saya maju ke arah Syaibah. Terjadi saling serang antara Ubaidah dan Walid, dan mereka saling menukai dan melemahkan satu sama lain. Kemudian kami berpaling kepada Walid dan membunuhnya. Lalu kami mengangkat dan membawa Ubaidah. Sebelumnya, keduanya baik Hazrat Hamzah radhiyallahu an maupun Hazrat Ali telah berhasil membunuh musuh mereka masing-masing. Ketika Hazrat Hamzah radhiyallahu an dan Hazrat Ali membawa rekan mereka, Hazrat Ubaidah bin Haris, ke pasukan mereka, kaki beliau telah terputus. Ketika beliau dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah saya telah syahid?" Beliau bersabda, "Tentu saja engkau telah syahid." Hazrat Ubaidah radhiyallahu an yang merupakan sepupu Hazrat Rasulullah SAW tidak dapat pulih dari luka-luka beliau dan beliau wafat dalam perjalanan pulang dari Badar. Disebutkan dalam sebuah riwayat tentang Hazrat Ubaidah bin Haris radhiyallahu an bahwa ketika kaki beliau terpotong oleh pedang, sahabat-sahabat beliau mengangkatnya dan membawanya kembali.
ketika beliau dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibaringkan di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kaki beliau yang penuh berkat di bawah kakinya. Lalu seraya menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan, Hazrat Ubaidah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika hari ini Abu Talib masih hidup, ia akan tahu bahwa aku lebih berhak atas perkataan yang pernah diucapkannya." Kemudian beliau melantunkan syair Hazrat Abu Talib yang terjemahannya sebagai berikut, "Demi Baitullah, kalian telah berdusta jika mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditinggalkan. Saat ini kami memang belum melemparkan tombak dan menembakkan anak panah untuk membelanya. Dan kalian telah berdusta jika mengatakan bahwa kami akan menyerahkannya kepada kalian ketika mayat kami belum terkapar di sekelilingnya dan menelantarkan putra dan putri kami karenanya. Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang syahid." Pada kesempatan itu Abu Jahal memanjatkan sebuah doa. Diriwayatkan bahwa ketika kedua pasukan bertemu satu sama lain, yakni pertempuran yang sengit telah dimulai, Abu Jahal berdoa, "Ya Tuhan, siapapun di antara kami yang memutuskan tali kekerabatan dan mengutarakan hal-hal yang belum pernah kami dengar sebelumnya, maka binasakanlah dia pada hari ini." Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis berkenaan dengan hal ini bahwa pada saat perang Badar, seseorang bernama Amr bin Hisham yang di kemudian hari dikenal sebagai Abu Jahal, yang merupakan pemimpin dan pemuka kaum kafir Quraisy, berdoa dengan kata-kata berikut, "Allahumma man kana minna afsada fil qaumi waqta'a lirrahmi fa'ahnahul yaum." Yakni, wahai Tuhan, siapapun di antara kami berdua, kata-kata ini maksudnya merujuk kepada dirinya sendiri dan Rasulullah SAW, yang dalam pandanganmu adalah seorang pembuat onar dan menyebabkan perpecahan di dalam kaum dan menjadi penyebab terputusnya hubungan kekerabatan dengan memutuskan ikatan keluarga dan merampas hak-hak orang lain, maka binasakanlah ia pada hari ini. Yang dimaksud Abu Jahal dengan kata-kata ini adalah bahwa nauzubillah, yang mulia Rasulullah SAW adalah seorang pembuat onar, dan beliau SAW telah secara tidak pantas menciptakan suatu perpecahan dalam agama kaum Quraisy dengan memecah belah bangsa, dan juga beliau SAW telah merampas hak orang lain dan menjadi penyebab terputusnya tali kekerabatan. Nampaknya Abu Jahal merasa yakin bahwa kehidupan yang mulia Rasulullah SAW tidaklah suci dan murni. Kemudian ia berdoa dengan merintih, tetapi setelah doa tersebut, ia tidak dapat bertahan sekalipun hanya 1 jam saja. Dan murka Tuhan telah memenggal kepalanya dan melemparkannya. Sedangkan sosok yang kehidupan salehnya ia nyatakan kotor, maka beliau kembali dari medan pertempuran itu dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Kondisi pertempuran telah digambarkan di suatu tempat bahwa terjadi pertumpahan darah yang hebat di medan pertempuran. Di hadapan kaum muslim ada satu laskar yang berjumlah 3 kali lipat dari mereka dengan segala macam perlengkapan perangnya. Dan mereka turun ke medan perang dengan tekad untuk menghapuskan nama Islam. Sedangkan kaum muslim yang malang itu, ditinjau dari sisi sarana lahiriah, mereka serba kekurangan baik dalam hal jumlah maupun perlengkapan. Dilanda kemiskinan dan kesedihan karena terusir dari kampung halaman mereka. Mereka akan menjadi mangsa yang mudah dalam beberapa menit saja di hadapan para pasukan Mekah. Namun kecintaan pada tauhid dan Rasul telah membuat mereka mabuk, dan keimanan yang hidup, yang merupakan hal yang lebih kuat dari apapun di dunia ini, telah memenuhi diri mereka dengan suatu kekuatan yang di luar kewajaran. Saat itu di medan pertempuran, mereka memperlihatkan contoh pengkhidmatan kepada agama yang tiada taranya. Setiap orang maju berlomba-lomba dengan yang lainnya dan tampak gelisah untuk mempersembahkan jiwanya di jalan Allah. Hazrat Hamzah, Hazrat Ali, dan Hazrat Zubair radhiyallahu anhum memotong barisan musuh.
tertulis berkenaan dengan syahid pertama di kalangan umat Islam bahwa budak Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang telah dibebaskan, Hazrat Muhajjah radhiyallahu an, dijadikan sasaran panah yang karenanya beliau syahid. Beliau adalah muslim pertama yang mencicipi cawan kesyahidan. Setelah itu seseorang dari kabilah Bani Adi bin Najjar yang bernama Hazrat Harisah bin Surakah radhiyallahu an meraih kesyahidan. Beliau saat itu sedang minum dari tempat air ketika sebuah panah ditembakkan ke arah beliau yang kemudian tertancap di leher beliau. Dengan demikian beliau meraih kedudukan syahid. Diriwayatkan dari Hazrat Anas radhiyallahu an bahwa Harisah bin Surakah bin Haris radhiyallahu an syahid dalam perang Badar, dan ketika itu beliau masih dalam usia muda. Ibu beliau, Rubaiyah binti Nazir, nenek dari pihak ayah Hazrat Anas radhiyallahu an, mendatangi Yang Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengetahui dengan baik kedudukan Harisah dalam pandangan saya. Jadi, jika ia berada di surga, maka saya akan tetap bersabar dan mengharapkan pahala. Tetapi jika ada hal yang lain selain itu, maka Anda akan melihat apa yang akan saya lakukan." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai, apakah engkau sudah gila? Apakah surga itu hanya ada satu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga itu ada banyak dan putramu ada di dalam surga Firdaus." Kemudian berkenaan dengan semangat jihad para sahabat dalam perang tersebut, tertera bahwa Yang Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berperang pada hari ini dengan sabar dan menganggapnya sebagai pahala dan tidak mundur lalu melarikan diri, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga." Ketika Zubair bin Hammam yang berasal dari Banu Salamah mendengar hal ini, beliau sedang memegang beberapa buah kurma dan sedang memakannya. Mendengar ini, beliau berkata, "Betapa bagusnya hal ini. Satu-satunya pemisah antara diriku dengan surga adalah jika orang-orang ini membunuhku." Kemudian beliau mengambil pedangnya dan bertempur dengan sedemikian rupa sehingga beliau syahid. Auf bin Haris, putra Afra, bertanya kepada Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa dari hambanya yang disukai oleh Allah Ta'ala?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membunuh musuh tanpa mengenakan baju besi dan lain-lain." Atas hal itu, beliau menanggalkan baju besinya dan melemparkannya, dan setelah membunuh banyak orang kafir, beliau pun syahid. Dalam riwayat Bukhari tentang pembunuhan Abu Jahal, Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an meriwayatkan, "Saya berdiri di barisan di kesempatan perang Badar. Ketika saya melihat sekeliling saya melihat dua anak laki-laki di kanan dan kiri saya, dan kehadiran mereka di sana tidak membuat saya merasa aman. Saya berpikir bahwa ini adalah laki-laki remaja atau anak laki-laki, dan bagaimana mereka bisa melindungi saya? Saya tidak merasa aman. Tiba-tiba salah satu dari mereka secara diam-diam bertanya kepada saya dengan cara tertentu sehingga temannya tidak dapat mendengarnya, 'Paman, tunjukkan di mana Abu Jahal berada.' Saya menjawab, 'Keponakanku, apa urusanmu dengan Abu Jahal?' Ia menjawab, 'Saya telah bersumpah kepada Allah bahwa jika saya menemukannya, saya akan membunuhnya atau saya dibunuh saat berusaha melakukannya.' Kemudian, anak laki-laki lainnya dengan diam-diam menanyakan hal yang sama kepada saya dengan cara yang tidak dapat didengar oleh temannya. Hazrat Abdurrahman radhiyallahu an berkata, 'Saya akan lebih senang jika memiliki dua pria dewasa di posisi mereka.' Artinya terlepas dari semangat dan hasrat mereka, beliau tidak merasa tenang dan masih menginginkan dua pria pemuda kuat di sisi kiri dan kanan beliau. Beliau berkata, 'Saya menunjuk ke arah Abu Jahal dan memberitahu mereka berdua. Segera setelah mendengar ini, keduanya menerkamnya seperti elang dan membunuhnya. Kedua anak laki-laki ini adalah Muaz dan Muawiz, yaitu dua putra dari Afra.'
Hazrat Muaz radhiyallahu an meriwayatkan, saya mendengar orang-orang menceritakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Abul Hakam. Jadi saya memutuskan bahwa saya pasti akan menyerangnya. Maka saya melompat ke arahnya dan dengan sekali tebasan pedang, saya memotong kakinya dari lutut ke bawah. Ikrimah, anaknya, kemudian menyerang saya dan memotong tangan saya dan tangan saya hanya terkulai di kulitnya. Sepanjang hari itu, saya terus bertempur dalam keadaan ini dan ketika rasa sakitnya semakin parah, saya menginjakkan kaki saya di tangan saya dan memisahkannya dari tubuh. Setelah pertempuran berakhir, Rasulullah SAW berdiri di antara yang terbunuh dan mulai mencari Abu Jahal. Ketika beliau SAW tidak dapat menemukannya, beliau SAW berdoa, Allahumma la tu'jizni Fir'auna hazihil ummah. Ya Allah, jangan biarkan aku menderita kekalahan melawan Fir'aun umat ini. Jangan biarkan ia melarikan diri dari sini. Setelah itu, orang-orang mulai mencarinya dan Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an akhirnya menemukannya. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW juga berdoa sebagai berikut. Ya Allah, jangan biarkan ia lepas dari cengkeramanmu. Ketika Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk menemukan mayat Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud bertemu dengannya saat mencari di antara mereka yang telah terbunuh. Nabi SAW bersabda, jika kalian tidak dapat mengenalinya, maka kalian dapat mengenalinya dengan bekas luka di lututnya. Suatu kali, pada kesempatan undangan makan yang diselenggarakan oleh Abdullah bin Jud'an, saya mendorong Abu Jahal. Saya mendorong Abu Jahal dengan sedemikian rupa kuat sehingga dia jatuh berlutut dan lututnya terluka dan bekas lukanya masih ada di lututnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, saya berhasil mengidentifikasi dia dengan tanda itu dan saat itu ia dalam keadaan saat-saat menjelang kematian. Saya meletakkan kaki saya di lehernya karena dia telah banyak menyiksa saya di Mekah. Saya kemudian berkata, wahai musuh Tuhan, apakah kamu telah melihat bagaimana Tuhan telah menghinakanmu? Atas hal ini ia berkata, apa yang telah menghinakanku? Jika kamu berhasil membunuh seseorang, tidak ada yang lebih dari itu. Namun apakah kamu pernah membunuh seseorang yang lebih terhormat dan terkemuka daripada aku? Sekarang beritahu aku, siapa yang menang dalam pertempuran? Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan, pada saat-saat terakhirnya ketika kaki saya diletakkan di lehernya, Abu Jahal berkata kepada saya, wahai gembala rendahan, kamu telah menginjakkan kaki di tempat yang seharusnya tidak kamu pijak. Abdullah bin Mas'ud menuturkan, saya kemudian memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Nabi SAW dan meletakkannya di kaki beliau dan menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, ini adalah kepala Abu Jahal, musuh Tuhan. Atas hal ini Nabi SAW mengungkapkan rasa syukur beliau kepada Allah dan bersabda, Allahul ladzi la ilaha ghairu. Allah lah zat yang suci, tiada Tuhan selain dia. Ini adalah riwayat Ibnu Hisham. Kemudian dari satu riwayat lain diketahui bahwa Hazrat Abdullah bin Mas'ud ketika telah membunuh Abu Jahal dan menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan tentang kematian Abu Jahal kepada beliau, maka Rasulullah SAW pergi bersamanya dan bersabda, demi Allah, tidak ada yang layak disembah selain engkau. Hazrat Abdullah bin Mas'ud pun berkata, demi Allah, tiada yang layak disembah selain engkau. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di samping mayat Abu Jahal dan bersabda, wahai musuh Allah, segala puji adalah untuk Allah yang telah menghinakanmu. Hazrat Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki Fir'aun, dan Fir'aun di umat ini adalah Abu Jahal. Allah Ta'ala telah membunuhnya dengan dahsyat. Kedua putra Afra dan malaikat telah membunuhnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengakhiri nyawanya. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, Abu Jahal telah disebut sebagai Fir'aun, tetapi menurutku, ia bahkan lebih dari Fir'aun. Karena pada akhirnya Fir'aun berkata, Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi Banu Israel. Yani aku beriman
bahwa tidak ada sembahan selain yang diyakini oleh Bani Israel. Namun Abu Jahal tidaklah beriman hingga akhir. Semua kesulitan dan kekisruhan yang terjadi di Mekah adalah ulahnya. Ia sangatlah sombong, egois, dan menginginkan kebesaran dan kekuasaan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jadi Rasulullah SAW telah menurunkan keselamatan kepada kaum beliau seperti halnya Hazrat Musa dari orang-orang yang buas dan penumpah darah. Seperti halnya Hazrat Musa, beliau menggiring mereka dari Mekah ke Madinah dan menghancurkan Abu Jahal yang merupakan Fir'aun umat ini di pertempuran Badar. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an bersabda, di kesempatan perang Badar, ketika laskar kafir Mekah tiba, mereka beranggapan bahwa yang akan dilakukan hanyalah untuk menghabisi kaum muslim, dan Abu Jahal berkata, kita akan merayakan hari gembira dan akan banyak meminum minuman keras. Mereka menganggap bahwa kini hanyalah tinggal menghabisi dan menyingkirkan kaum muslim. Namun sebaliknya, dua pemuda belia Madinahlah yang mana kaum kafir Mekah menganggap orang-orang Madinah sangat hina, yang telah menghabisi dan membunuh beliau. Maksudnya, orang-orang Madinah hanyalah para petani yang tidak tahu akan peperangan. Alhasil kedua pemuda belia itu telah membunuhnya, dan Abu Jahal sedemikian rupa dihinakan hingga keinginan terakhirnya pun tidak dipenuhi. Di kaum Arab, ada kebiasaan bahwa jika ada seorang pemimpin yang terbunuh di pertempuran, maka lehernya dipotong panjang supaya diketahui bahwa ia sebelumnya adalah pemimpin. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa ia tengah terbaring terluka dan tidak bergerak, Hazrat Abdullah bertanya tentang keadaannya. Ia menjawab, aku tidak menyesal. Yang aku sesalkan hanyalah bahwa dua pemuda belia Madinahlah yang telah membunuhku. Hazrat Abdullah bertanya, apakah kamu memiliki keinginan terakhir? Ia berkata, keinginanku hanya potonglah leherku secara panjang. Hazrat Abdullah berkata, saya pun tidak akan memenuhi permohonan terakhirmu ini. Alhasil ia pun dipenggal di pangkal leher, sehingga ia yang sebelumnya ingin merayakan kemenangan harus menelan kedukaan, dan ia tidak mungkin merasakan minuman keras yang sebelumnya ia minum. Berkaitan dengan peristiwa Rasulullah SAW melempar pasir ke arah kaum musyrik, tertera di Sahih Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW tengah berdoa di dalam kemah beliau, saat itu Hazrat Abu Bakar memegang tangan beliau dan berkata, sudahlah wahai Rasulullah, engkau telah sangat bersusah payah dalam berdoa kepada Tuhan. Saya sangat memohon kepada beliau. Saat itu beliau mengenakan baju zirah. Beliau keluar dari kemah seraya membaca ayat berikut. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Yakni, dalam waktu yang dekat, semuanya akan menelan kekalahan dan membalikkan punggung seraya melarikan diri. Inilah waktu yang mana mereka telah diperingatkan, dan waktu ini sangatlah keras dan pahit. Dalam menjelaskan ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, jadi, segenap pasukan muslim, baik kaum muhajir maupun ansar, bertempur dengan penuh kegigihan dan keikhlasan. Jumlah musuh yang banyak dan persenjataan mereka yang lebih unggul tidak menyusutkan semangat mereka, hingga beberapa waktu jalannya pertempuran masih belum dapat diperkirakan. Sementara itu Nabi besar Muhammad SAW terus sibuk berdoa dengan penuh keperihan. Rintihan beliau terus memuncak. Setelah waktu yang cukup lama, beliau bangkit dari sujud dan beliau keluar dari kemah seraya mengucapkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Imam Razi dalam menjelaskan ayat di dalam surat Al-Anfal, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, menulis, tatkala kaum Quraisy mulai menyerbu, saat itu Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah, pasukan kabilah Quraisy ini datang menyerang dengan segenap kuda-kuda dan harta benda yang dibanggakannya untuk menolak dan mendustakan Rasul Engkau. Wahai Allah, aku memohon sesuatu yang telah Engkau janjikan kepadaku. Jibril lantas turun dan berkata, wahai Rasulullah, ambillah segenggam tanah penuh pasir kerikil dan lemparkanlah ke arah kaum kafir. Tatkala kedua pasukan saling bertarung dengan dahsyat, beliau SAW bersabda kepada Hazrat Ali, ambillah segenggam penuh tanah dari lembah ini. Selanjutnya beliau melemparkannya ke arah muka kaum kafir.
beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkannya ke arah muka kaum kafir seraya berdoa, syahatul wujuh, yakni semoga muka-muka mereka menjadi hancur. Maka dari itu kaum musyrik terus mengusap-usap mata mereka sehingga akhirnya mereka pun menelan kekalahan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Sesungguhnya tanah pasir kerikil yang engkau telah lempar itu pada hakikatnya bukanlah engkau yang melempar, karena lemparan engkau hanyalah dapat menjangkau jarak lemparan seorang manusia saja, dan sesungguhnya Allah lah yang telah melemparnya, yang mana hasilnya adalah bahwa pasir kerikil itu memasuki mata-mata mereka. Jadi gerakan melempar diperlihatkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, tetapi pengaruh dahsyatnya ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam membahas jalannya pertempuran ini, beliau menulis, setelah keluar dari tenda, Rasulullah SAW melihat sekeliling dan beliau mendapati medan pertempuran yang sengit dan berdarah. Saat itu beliau mengangkat tanah pasir kerikil dan melemparkannya ke arah pasukan kafir dan bersabda dengan lantang, syahatil wujuh, semoga muka-muka musuh menjadi hancur. Beliau pun menyeru dengan lantang kepada pasukan muslim, seranglah segera. Suara sosok kekasih mereka ini sampai di telinga kaum muslim. Mereka meneriakkan slogan takbir seraya menyerang dengan segera. Sementara itu genggaman tanah pasir kerikil yang beliau lempar itu menjadi badai angin yang dahsyat sehingga membuat mata, wajah, dan hidung pasukan kafir penuh dengan pasir kerikil. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah bala tentara malaikat-malaikat Tuhan yang datang untuk menolong kita. Di dalam riwayat tertera bahwa pada masa itu, sebagian orang pun melihat para malaikat. Alhasil, Utbah, Syaibah, dan Abu Jahal yang merupakan para pemuka Quraisy, mereka semua telah binasa. Akibat serangan badai yang sekejap dan dahsyat ini, pijakan laskar Quraisy pun menjadi labil, dan dengan segera mereka melarikan diri, dan dalam waktu yang tidak lama medan pertempuran pun menjadi bersih seketika. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam tingkatan lika seperti ini, terkadang manusia sanggup menjalankan suatu pekerjaan yang tampak melampaui kemampuan manusia, yang di dalamnya terkandung corak kekuatan ilahi, seperti halnya sosok junjungan kita tercinta, Hazrat Khotamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di perang Badar beliau melemparkan pasir kerikil ke arah pasukan kafir, pasir itu bukanlah dilempar melalui suatu doa, tetapi melalui kekuatan rohani beliau sendiri. Alhasil pasir itu lantas menampakkan kekuatan Tuhan dan memberi dampak yang luar biasa pada pasukan musuh, di mana tidak ada di antara mereka pun yang matanya tidak menderita dan menjadi seperti buta karenanya. Mereka sedemikian resah dan gelisah sehingga mereka lantas melarikan diri seperti halnya orang-orang yang hilang akal. Kepada mukjizat inilah Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam ayat ini, yakni tatkala engkau melemparkan pasir itu, sesungguhnya bukan engkaulah yang melemparnya, tetapi Allah Ta'ala lah yang telah melemparkannya, yakni di balik itu ada kekuatan ilahi yang bekerja, dan itu bukanlah hasil kekuatan manusia. Alhasil, tidak lama kemudian, tampak tanda-tanda kekalahan dan kegelisahan di dalam laskar musyrik. Barisan mereka telah hancur lebur dengan serangan dahsyat kaum muslim. Mereka berlarian ke sana kemari. Orang-orang muslim mengejar mereka dan telah mengalahkan mereka. Berkenaan dengan gelora luar biasa yang dimiliki oleh Hazrat Sa'ad dalam menghadapi kaum kafir, tertera bahwa pada akhirnya tatkala musuh menelan kekalahan dan mereka telah menjatuhkan senjata mereka dan para sahabat pun menangkap mereka, maka saat itu Rasulullah SAW melihat bahwa ada rona ketidakrelaan di wajah Hazrat Sa'ad, yakni ia melihat apa yang tengah dilakukan oleh kaum musyrik saat itu dengan pandangan tidak rela. Beliau SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad, wahai Sa'ad, tampaknya Anda tidak menyukai apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu menangkap orang-orang musyrik. Hazrat Sa'ad menjawab, betul wahai Rasulullah SAW, ini adalah pertempuran kita yang pertama dan kita meraih kemenangan. Sehingga menurut saya adalah lebih baik jika kita menghabisi mereka semua daripada membiarkan mereka hidup. Hazrat Sa'ad tidak ingin menawan mereka dan ingin membunuh mereka semua. Berkenaan dengan turunnya malaikat di perang Badar, tertera bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Istastaghisuna Rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Yakni, tatkala engkau berseru kepada Tuhan engkau, maka Dia mengabulkan permohonan engkau dengan janji
bahwa aku pasti akan menurunkan 1.000 barisan para malaikat untuk menolong engkau. Berkenaan dengan kenyataan turunnya para malaikat di perang Badar, Rasulullah SAW pun telah membenarkannya. Yang mulia Rasulullah SAW di hari perang Badar bersabda, ia adalah malaikat Jibril yang memegang tali kekang kudanya seraya mengenakan pakaian perang. Di dalam Sirat Ibnu Hisham, terdapat banyak riwayat dari para sahabat yang membenarkan peristiwa turunnya para malaikat di hari perang Badar. Jadi banyak riwayat dari para sahabat tentang peristiwa ini. Hazrat Jibril datang menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, apa kedudukan yang engkau berikan kepada umat Muslim yang ikut di perang Badar? Beliau SAW menjawab, Muslim yang terbaik, atau dalam kalimat lain yang seperti itu. Jibril berkata, demikian pula malaikat-malaikat yang ikut di dalam perang Badar pun adalah yang berkedudukan paling mulia. Seorang penulis sejarah pun mencantumkan riwayat Hazrat Ibnu Abbas, yaitu ada seseorang dari Bani Ghaffar yang menerangkan kepada saya bahwa ia dan sepupunya pergi ke sana dan naik ke atas gunung yang darinya tengah tampak suasana perang Badar. Ia berkata, saat itu kami masih musyrik dan kami menantikan bahwa pasukan siapakah yang akan menerima bencana kekalahan supaya kami pun dapat ikut mengambil harta rampasan perang darinya. Kemudian di saat itu juga, saat kami masih ada di atas gunung, ada awan yang mendekat dan kami mendengar suara kuda-kuda berkecamuk. Saya mendengar ada seruan orang yang menyeru, Haizam, majulah. Mendengar ini, jantung sepupu saya terhentak hebat dan di saat itu pula ia meninggal seusai mendengarnya. Saya pun saat itu telah berada di ambang kebinasaan, namun saya segera menghimpun segenap kekuatan. Suhail bin Amr yang saat itu masih dalam keadaan kafir, ia berkata, di hari pedang Badar, saya melihat orang-orang berpakaian putih menunggang kuda hitam dan putih. Mereka berada di antara langit dan bumi. Dan mereka membunuh orang-orang Quraisy dan menjadikan mereka tawanan. Jadi di perang Badar, tidak hanya orang-orang muslimlah yang telah menyaksikan para malaikat, bahkan orang-orang kafir pun telah melihatnya. Abu Said Malik bin Rabi'ah yang ikut di perang Badar, ia meriwayatkan suatu peristiwa saat ia telah kehilangan penglihatannya. Ia berkata, seandainya saya berada di Badar hari ini dan saya masih memiliki penglihatan, ketika ia menceritakan ini, saat itu ia telah kehilangan penglihatannya, namun dia menceritakan peristiwa tentang perang Badar ketika dia masih dapat melihat dan ia menyaksikan perang Badar dengan matanya sendiri. Seandainya saya berada di Badar hari ini dan saya masih memiliki penglihatan, maka saya pasti akan menunjukkan kepadamu lembah tempat keluarnya para malaikat. Saya tidak memiliki keraguan atau kebimbangan tentang hal ini. Abu Daud Mazani yang hadir di perang Badar meriwayatkan, tidak diragukan lagi pada hari Badar saya mengejar seorang kafir untuk menyerangnya. Ketika tiba-tiba saya melihat bahwa kepalanya terputus, bahkan sebelum pedangku mencapainya, saya menyadari bahwa ada sosok lain yang telah membunuhnya. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada hari Badar, para malaikat dapat dikenali dari sorban putih mereka dengan ujung menggantung di punggung mereka. Sedangkan pada hari Hunain, mereka dikenali dari sorban merah mereka. Hazrat Ali radhiyallahu an meriwayatkan bahwa sorban adalah mahkota Arab, dan pada hari Badar, para malaikat dapat dikenali dari sorban putih mereka yang tergantung di punggung mereka. Tetapi Jibril mengenakan sorban kuning. Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa para malaikat tidak bertempur dalam pertempuran apapun selain perang Badar. Mereka ikut serta dalam pertempuran lain hanyalah untuk menambah jumlah dan bantuan, namun mereka tidak benar-benar melawan siapapun. Riwayat ini dari Sirat Ibnu Hisham. Sebagian orang beranggapan bahwa turunnya malaikat untuk orang-orang mukmin hanyalah sebagai bentuk kabar gembira dan untuk memberi ketentraman bagi mereka, dan para malaikat tidak ikut aktif berperang. Pemikiran ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang otentik. Terbukti melalui riwayat-riwayat sahih bahwa para malaikat ikut aktif berperang. Namun muncul pertanyaan bahwa satu malaikat saja sudah cukup untuk membantu. Lalu mengapa ribuan malaikat turun? Seraya mengutip riwayat dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang malaikat yang turun selama pertempuran, Imam Ibnu Katsir menulis, malaikat yang diutus oleh Allah dan diberitahukan kepada umat Islam tentang hal ini adalah suatu bentuk kabar gembira. Jika tidak, Allah dapat saja membantu kaum muslim dalam menghadapi orang-orang kafir, bahkan tanpa ini.
Inilah sebabnya dia telah menyatakan bahwa pertolongan hanya datang dari Allah. Dan dalam surat Muhammad, Allah berfirman bahwa jika Allah menghendaki, Allah bisa saja membalas orang-orang kafir itu sendiri, namun dia ingin menguji manusia. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, selama perang Badar, Allah Ta'ala memanifestasikan dirinya melalui awan. Dengan kata lain, perang belum saja dimulai. Hujan turun yang menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang kafir dan memberi manfaat besar bagi orang-orang beriman dari sudut pandang peperangan. Kemudian untuk membantu orang-orang beriman dan menimbulkan ketakutan dalam diri orang-orang kafir, para malaikat juga turun ke dalam segenap hati. Bahkan selama perang Badar, ada banyak orang kafir yang melihat mereka dengan mata kepala sendiri, dan sesuai dengan takdir, para pemimpin Arab terbunuh satu persatu. Demikian pula dalam tafsir Sagir, pada penjelasan tafsir surat Ali Imran ayat 127 tertulis, satu-satunya alasan malaikat disebutkan adalah karena ketika seseorang menerima kabar gembira dalam mimpi atau kasyaf, maka ini menjadi penyemangat bagi mereka. Jika tidak, pesan sebenarnya adalah bahwa Tuhan akan membantu mereka. Bagaimanapun, ini adalah pandangan kasyaf yang muncul sebagai kenyataan yang dilihat oleh orang lain, bahkan non-Muslim. Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis tentang hal ini dalam kitab beliau At-Tabligh yang merupakan bagian dari Aina Kamalat Islam yang berbahasa Arab. Orang Arab kadang menyatakan bahwa ketika saya membaca kutipan yang panjang menimbulkan kesulitan bagi mereka dalam terjemahan, jadi saya berusaha untuk membacakan kalimat Arabnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
أرفع والأعلى وفعل كذلك لتطمئن قلوبهم بهذه Terjemahannya adalah selalu menjadi adat dan kebiasaan Allah Ta'ala untuk merahasiakan hal-hal yang membutuhkan kebijaksanaan di baliknya untuk tetap tersembunyi dan di mana keinginan dan pendapat orang-orang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan suatu peristiwa besar untuk tampak kecil dan tidak penting atau mengungkapkan suatu peristiwa kecil untuk tampak besar dan luar biasa. Kadang-kadang Tuhan menjadikan peristiwa kabar gembira sebagai peringatan atau peringatan muncul sebagai kabar gembira. Ini adalah 4 jenis kejadian yang berlanjut sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala. Saat itu terjadi peristiwa Perang Badar, yang mana Allah Ta'ala menghendaki agar tampak seolah-olah itu adalah peristiwa yang kecil dan tidak penting, yaitu untuk memudahkan umat Islam menghadapinya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin harus merenungkan dan membuka mata mereka. Pada kesempatan Badar, Allah menunjukkan kepada Rasul-Nya SAW sebuah mimpi di mana musuh-musuh Islam tampak lebih kecil jumlahnya, sehingga umat Islam tidak takut pada mereka, dan agar kehendak Allah terwujud. Kemudian, apa yang diinginkan Allah untuk tampil agung dan luar biasa telah diterangkan dalam Al-Quran dengan kabar gembira akan bantuan para malaikat untuk menenangkan hati orang-orang beriman dan agar mereka tidak takut selama pertempuran. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang beriman dan menggambarkan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan bantuan 5.000 malaikat. Pertolongan ini dinyatakan lebih besar lagi, sehingga menjadi suatu bentuk kabar gembira bagi mereka. Meskipun sesungguhnya satu malaikat memiliki kemampuan untuk menghancurkan bumi atas perintah Tuhannya. Bahkan sebenarnya tidak perlu 5, apalagi 5.000. Akan tetapi Allah Ta'ala berkeinginan untuk menunjukkan pertolongannya yang agung, sehingga Dia menggunakan kata-kata yang menyatakan banyaknya orang yang memberikan pertolongan, dan inilah tepatnya apa yang dimaksud. Kemudian setelah kemenangan Badar, Tuhan memberitahu orang-orang mukmin bahwa jumlah malaikat tidaklah terbatas pada kata-kata belaka, melainkan arti sebenarnya adalah yang diketahui oleh Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Allah melakukan ini agar melalui kabar gembira ini, Tuhan dapat memberikan ketenangan hati pada mereka dan meningkatkan prasangka baik dan harapan mereka. Mengenai kekalahan yang diderita oleh orang-orang kafir, tertulis bahwa setelah beberapa saat, pasukan kafir mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan ketidakberdayaan ketika serangan umum itu dimulai. Barisan mereka benar-benar diguncang oleh serangan sengit kaum muslim. Pertempuran hampir berakhir, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan orang-orang kafir mundur secara kalang kabut dan mereka terdesak tak beraturan. Orang-orang muslim mengejar mereka, membunuhi mereka, menyerang mereka, dan menangkap mereka sampai mereka mengalami kekalahan telak. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa pertempuran ini merupakan kekalahan yang memalukan bagi kaum musyrik dan kemenangan nyata bagi kaum muslim. Dalam pertempuran itu ada 14 orang muslim mati syahid, 6 dari muhajir dan 8 dari ansar. Sebaliknya, orang-orang musyrik mengalami kekalahan telak, 70 orang dari mereka terbunuh dan 70 ditangkap. Kebanyakan dari mereka adalah kepala suku dan pemimpin terkemuka, Quraisy. Para sahabat yang syahid dalam Perang Badar berjumlah 14 orang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansar. Nama muhajirin adalah Ubaidah bin Haris bin Muttalib, Umair bin Abi Waqqas, Zuz Samalain, yakni Umair bin Amr, Akil bin Bukair, Mihja, budak Umar bin Khattab, Safwan bin Baidah. Para sahabat di kalangan Ansar adalah Sa'ad bin Khaisama, Mubashir bin Abdul Munzir, Yazid bin Haris, Umair bin Humam, Rafi bin Al-Mu'alla, Harisa bin Suraka.
Di antara para musyrik 70 orang yang tewas. Mayoritas di antaranya adalah para kepala suku Quraisy. Nama-nama terkemuka dari mereka yang terbunuh adalah sebagai berikut: Hanzalah bin Abu Sufyan, Haris bin Hadrami, Ahmar bin Hadrami, Ubaid bin Said bin Al-As, As bin Said bin Al-As, Uqbah bin Abi Mu'id, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah bin Rabi'ah, Haris bin Amir, Abul Bakhtari, As bin Hisham, Nadar bin Haris, Abul As bin Qais. As bin Hisham telah disebutkan 2 kali. Atau mereka adalah 2 orang yang terpisah. Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, yang bernama Amr bin Hisham. Mayoritas dari orang-orang ini adalah mereka yang selalu menganiaya umat Islam dan Nabi SAW di Mekah. Insya Allah selebihnya akan disampaikan di lain waktu. Saya ingin menarik perhatian pada beberapa doa. Doakanlah juga untuk Muslim Palestina. Semoga Allah memberikan banyak kemudahan kepada mereka, menolong mereka yang tertindas, memberikan mereka kepemimpinan atau pemimpin yang akan memenuhi hak mereka dan membimbing mereka dengan benar dan berusaha mengeluarkan mereka dari penindasan. Kondisi mereka sudah sangat tertindas. Nampaknya sekarang tidak ada yang mengurusi mereka, tidak ada yang membimbing mereka. Jika umat Islam bersatu, mereka bisa keluar dari berbagai kesulitan ini. Begitu juga di Swedia dan di beberapa negara lain. Mereka yang berbuat zalim dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama telah diberikan kebebasan. Dan dengan dalih itu, mereka mempermainkan perasaan umat Islam. Mereka melakukan berbagai ulah ini dan itu. Menyakiti perasaan umat Islam adalah tindakan yang sangat keji. Melecehkan Al-Quran atau menggunakan kata-kata buruk tentang Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk menghukum mereka. Di dalamnya terdapat kesalahan para pemerintah Muslim juga, yakni disebabkan oleh perpecahan dalam tubuh umat Islam, sehingga kekuatan anti-Islam melakukan tindakan yang salah. Kalaupun ada reaksi dari umat Islam, hanya bersifat sementara dan tidak akan berpengaruh. Banyak-banyaklah berdoa. Jadi, banyak-banyaklah berdoa bagi para pemimpin dan umat Islam, dan ini sangat dibutuhkan. Kemudian situasi di Perancis, umat Islam juga menjadi sasaran dan reaksi. Umat Islam juga salah atau bergabung dengan pihak lain. Dengan menciptakan kerusuhan tidak akan ada gunanya. Umat Muslim harus melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika ucapan dan tindakan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam, baru mereka akan meraih keberhasilan. Alhasil, kita bisa berdoa, berdoalah untuk dunia Muslim khususnya dan untuk seluruh dunia pada umumnya, agar Allah Ta'ala melindungi setiap orang dari penindasan dan agar kedamaian dan ketertiban tercipta di dunia. Setiap orang harus memahami pentingnya memenuhi hak satu sama lain. Jika tidak, dunia sedang menuju ke arah yang telah saya katakan berkali-kali, yaitu dunia sedang menuju bencana yang besar. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Begitu pula banyaklah berdoa bagi para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan. Di Perancis tengah terjadi demonstrasi besar-besaran dan dilaporkan ada seorang remaja yang terbunuh, dan dilakukan berbagai aksi untuk menyatakan solidaritas atas kejadian itu. Tetapi sebenarnya sikap publik di sana adalah seperti yang kita dengar. Publik melakukan penggalangan dana untuk kedua pihak, yakni untuk si pemuda yang terbunuh dan juga untuk polisi yang ditangkap. Adapun dana yang terkumpul untuk si pemuda yang terbunuh hanya sebesar 200.000 euro, sedangkan dana yang terkumpul untuk si polisi sebesar lebih dari 1 juta euro.
Padahal dikatakan bahwa mereka akan memproses tindakan yang telah dilakukan oleh polisi tersebut dan pemerintah juga membuat pernyataan yang mendukungnya. Semoga Allah merahmati dan memberikan taufik kepada orang-orang ini kemampuan menempuh keadilan dan kepada umat Islam untuk bersatu. अल्लाह ताला ही रहम फरमाए और इन लोगों को इंसाफ से चलने की भी तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को एक होने की भी तौफीक अता फरमाए. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.